Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan kepada Al-Mukarram narasumber luar biasa yang kita hormati, Bapak Ibu peserta tiklat yang saya hormati, dan semuanya mas-mas yang kita banggakan dan kita cintai. Salam bersalam, mari kita panjatkan ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kenikmatan kesehatan, mudah-mudahan sampai akhir nanti. Amin. Kemudian yang kedua, salawat bersalam kita haturkan pada baginda kita, junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana Islam bukan teroris. Yang mana dalam ayat sudah dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat. Poinnya saja karena waktunya tidak banyak. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, di sini akan saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Islam dari kata bahasa aslama yuslimu Islam, itu artinya pasrah atau berserah diri. Ada juga yang mengatakan selamat. Nah, dari segi bahasa dulu, bahwa Islam itu artinya selamat atau pasrah. Kemudian dari ayat yang saya sampaikan, bahwa Islam mengajarkan kita, yaitu serulah pada manusia pada jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah yang kita ketahui, hikmah semua ada hikmahnya. Kita itu hikmah itu apa? Mungkin sudah banyak yang tahu. Hikmah, ada sebagian mufasir mengatakan hikmah itu bagian dari nubuwah, bagian dari kenabian. Semua pasti ada hikmahnya. Hikmah adalah sesuatu, baik perkataan, perbuatan yang sesuai dengan benarnya, atau sesuatu yang terjadi sesuai apa adanya. Dan juga hikmah itu, ada juga mengatakan hikmah itu satu bijak, kebaikan yang pada porsinya. Kemudian yang kedua, bahwa kita diperintahkan untuk menasihati dengan cara yang ahsan, baik. Ada juga yang kita ketahui nasihat dengan cara yang baik itu yang bagaimana? Loh, apa ada nasihat yang tidak baik? Ada. Mungkin lagi kehilangan sesuatu barang, wah ini sudah kamu kurang akeh di mas. Nah, kira-kira seperti itu menasihati atau malah mungkin menghina dari kata. Nah, kita nasihati apa ini untuk nyelekit. Nah, itu bisa dikatakan nasihat seharusnya, tetapi dengan cara yang tidak baik, atau mungkin hal-hal yang lain. Yang jelas, nasihat hasanah itu adalah nasihat yang disampaikan sesuai dengan porsinya. Misalnya ada, dan juga tidak harus minta nasihat. Misalnya tertimpa musibah, salah satu keluarga yang meninggal, yaitu katakan bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuatu itu datangnya dari Allah dan diminta kembali kepada Allah. Nah, mungkin dengan dia sing sabar, mungkin ya itu ujian, itu dengan cara yang asal yang baik, sehingga yang bersangkutan bisa menerima dengan lapang dada, dan semuanya pasti ada hikmahnya. Seperti itu. Kemudian juga yang ketiga, apabila penyampaian kita dengan baik tapi dibantah, ini termasuk dalam Islam
boleh berdebat. Tetapi kalau ada hal yang sangat-sangat perlu, kalau tidak perlu mendingan mengalah, karena ada termasuk larangan hadis tersendiri yang saya sampaikan teman-teman di kontrol panjang, bahwa berdebat dengan cara yang baik atau membantah dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik bagaimana? Mungkin lagi debat tidak perlu ngotot-ngototan sampai penterengan. Nah, ini tidak akan menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Mungkin dengan kata yang nada yang sangat longgar, mungkin nadanya nada tidak tertuju emosi, apalagi mungkin kita ketahui banyak dari suatu majelis itu sampai berdebat seperti berdiri depan meja, mau sampai tak terima kursi ini enggak meja, tak terima wonge. Nah ini sesuatu yang tidak perlu dicontoh dalam Islam. Sesuatu harus disampaikan dengan cara yang baik, dengan ahsan, meskipun penerimanya yang disampaikan tidak mau menerima, itu urusan mereka. Sebagai penyuluh, sebagai balik menyampaikan. Soal diterima tidak diterima kita serahkan kepada Allah. Nanti kita akan sudah selesai tanggung jawab kita. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat adalah laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad adalah suri teladan yang baik. Dalam Islam itu yang baik-baik. Kalau ini yang baik contoh Nabi Muhammad. Kita sudah punya figur, tapi mungkin sedikit dari kita mungkin tahu sejarah Nabi dari kecil mungkin sampai dewasa, sampai meninggal, sampai rumah tangga. Saya lihat dari bapak-bapak gabu gitu semangat banget. Jadi kadang dari ibu yang merengut. Nah ini kadang kalau kata-kata sama sing pena yang berat tidak dilihat mungkin semacam itulah. Ini perlu penjelasan. Boleh kami kalau boleh itu harus boleh. Tetapi ya kita harus membicarakan maslahatnya lebih baik yang mana. Kalau memang diperlukan tidak masalah, tapi kalau tidak perlu jangan dipaksa-paksakan sehingga akan menjadi madharat yang besar. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang dari hadis juga menjelaskan bahwa kejahatan dan perbuatan jahat keduanya bukan sama sekali dari ajaran Islam, dan Islam agama yang paling baik. Hadis riwayat Ahmad. Nah ini sampai dijelaskan secara gamblang bahwa keburukan, kejahatan itu bukan dari ajaran Islam. Kejahatan dan perbuatan yang jahat keduanya bukan sama sekali dari ajaran Islam, dan Islam agama yang paling baik. Sebagai umat Muslim kita yakin bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Terhadap binatang pun Islam tidak membenarkan menyiksa, membunuh dengan sadis. Itu tidak diperbolehkan, apalagi terhadap manusia. Itu mungkin dari yang cerita dari Islam mungkin lebih lanjut nanti. Kemudian tentang teroris. Nah, teroris itu apa? Kata teroris itu asal dari kata teror. Gitu. Teror. Teror itu apa? Teror itu suatu perbuatan baik direncanakan atau secara pribadi yang membuat kegaduhan atau keonaran di daerah tersebut. Mungkin yang kita ekstrim yang kita kenal itu terjadinya bom di mana-mana, itu teror. Pelakunya teroris. Nah, apa itu? Islam mengajarkan seperti itu. Kalau yang saya jelaskan tidak, bahkan Islam melarang. Nah, sekarang, itu buktinya apakah di Indonesia terjadi rata-rata orang Islam? Nah, kita jangan lihat seperti orang Islamnya, karena itu terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat mungkin di Israel, mungkin di lain lagi di luar negeri, Yahudi, itu mayoritas yang bukan Islam, pelakunya ya saya katakan bukan Islam. Itu terjadi kalau dalam berita kemarin kalau tidak salah di Inggris atau di Amerika, itu ternyata pelakunya bukan orang Islam. Karena satu hal sehingga
dia melakukan bom. Nah, berarti bahwa perbuatan teror atau kejadian-kejadian yang menjadikan tidak nyamannya masyarakat, tidak nyamannya suatu daerah dengan ancaman-ancaman termasuk teror, nah ini berseberangan dengan Islam. Karena Islam mengajarkan keselamatan asli Islam, sedangkan teror itu bukan dari Islam. Jadi dari kesimpulan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mengajarkan kebaikan, tadi sudah dikatakan kelembutan, sedangkan teroris itu suatu ajaran atau suatu aliran yang membuat suasana tidak nyaman atau terjadinya tekanan dan tekanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bisa dikatakan Islam yes, teror no. Setuju? Setuju. Saya lagi, kalau saya bilang Islam jawab yes, kalau saya bilang teroris jawab no. Islam? Yes. Masa Islam doang? Saya lagi. Islam? Yes. Teroris? No. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Ketupat ditubuhi santan kalau tak dengan paling mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tanggapan dari kelompok untuk masalah visual dan teroris. Untuk selanjutnya bagi yang masih ada tanggapan monggo silakan. Yang mudah-mudah aja. Cuma mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sekarang itu sedang berkembang istilah Islam radikal. Jadi kan kurang apik gitu. Nah, maka jangan kita menyebut Islam radikal. Kalau misalnya ada yang menyebut Islam radikal, mari kita luruskan, jangan Islam radikal, tapi kelompok radikal. Jadi Islam itu pasti baik gitu. Setuju. Selanjutnya sudah Biar kita sinkron nanti langsung kita. Ada lagi kelompok lain? yang lain mungkin atau ada yang Suaranya mana itu? Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya bahwa Islam radikal atau mungkin saya katakan kalau ada yang mengatakan Islam radikal, saya setuju dengan Bapak. Jangan bawa-bawa Islam, tapi bilang saja radikalnya. Itu saya setuju. Karena apa? Secara tidak langsung ini termasuk mendiskreditkan umat Islam. Sehingga kita harus pandai-pandai. Karena kalau saya pernah baca dalam hadis, termasuk langkah-langkah iblis, setan, jin dan sejenisnya, ini mengkaburkan bahwa dengan bahasa-bahasa yang buruk dijadikan bahasa yang baik, sedangkan hal-hal contohkan seperti mungkin sate yang barang haram dijadikan sate jamu. Nah ini termasuk pengelabuan. Nah termasuk sekarang ini Islam radikal, terkenal yang buruk-buruk dikatakan Islam. Saya sepakat dengan Bapak tadi mengatakan jangan Islam radikal, tapi itu termasuk kelompok radikal. Nah ini perlu kita pahamkan kepada jamaah. Dan jangan, saya berpesan, jangan sampai ada berita-berita yang notabene ini mendiskreditkan umat Islam, kita jangan share. Ini secara tidak langsung kita ikut memviralkan. Nah ini kalau tidak ada kejelasan berita informasi tersebut jangan kita sharekan. Karena ini secara tidak langsung kita membuat teror dalam bentuk media. Jadi sekiranya kurang pantas atau sekiranya ini menjadikan rawan pemahaman, ini tolong jangan disebarkan. Demikian. Mungkin ada yang nambahin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahi kaitan dengan materi yang sampai tentang terorisme atau tentang teroris. Tadi mungkin secara takrif ada mungkin penambahan yang perlu digunakan. Bahwa dalam Islam ada tambahan lagi itu Islam ada kata sulam atau tangga itu kata untuk menuju keselamatan atau menuju keselamatan. Jadi kan asrama itu selama.
Sampainya tadi materi itu diberi tambahan hadis Nabi yang berbunyi al-muslimu man salimat muslimuna min lisani wa yadi. Itu ya sampainya. Ya kemudian yang ketiga ini minta kita respon kaitan dengan hadis Nabi yang mungkin ini juga menjadi referensi mereka yang merupakan dari kelompok keras tadi. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi wa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika al-aql. Nah ini hadis ini mohon dikembangkan pada materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang nomor 1 tentang Islam itu termasuk sulam, tangga, menyembah Allah yang sepakat. Kemudian tidak perlu dijelaskan ya sudah tadi. Yang kedua tentang selamat. Salim apa tadi? Muslimun. Oh ya, al muslimun, salim al muslimun. Bilisani wa yadihi roh muslim. Nah itu betul. Jadi termasuk muslim yang sempurna atau muslim yang baik adalah bisa menjaga dirinya muslim yang lain dengan lisan, dengan perkataan, perbuatan dan seterusnya. Nah ini termasuk muslim yang baik. Oke. Kemudian yang nomor 3, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Nah ini kalau hadis ini mungkin nanti bisa multitafsir. Dalam arti orang melihat kemungkaran, termasuk ini ya, mungkin sharing aja ya. Masuk kemarin di kampung saya terjadi orang mampu, padahal sudah diberi pasal dilarang minum minuman keras di lokasi. Nah, terus dikai gambar botol disiram, dulu berhasil, tapi baru kemarin atau 2 DKW itu terjadi sampai ada yang anak pondok bilang terus jadi bentuk pasti di topi dia masuk. Terus kira-kira kalau posisi seperti pada kita bagaimana sebenarnya? Padahal sudah ada kesepakatan, tapi yang anehnya yang melakukan bukan orang luar, tapi remaja, pemuda. Nah ini saya sempat juga bingung. Kalau sudah kondisi seperti itu, kalau saya tegak, mungkin terjadi konflik horizontal, mungkin langsung. Keamanan kampung seharusnya, tapi keamanan kampungnya mungkin agak masalah ini musuh dalam selimut ini loh yang menjadi. Kalau dulu orang luar tegak bisa, tapi ketika orang dalam mulai jadi PR. Mungkin waktu saya kemarin dulu, kemudian saya yang menjadi evaluasi bahwa ketika terjadi itu akhirnya ya saya sudah menghindari karena saya belum bisa berbuat apa-apa, akhirnya ya saya menjawab saja. Nah, itu mungkin jawaban dari saya. Nah, ketika kita melihat kemungkaran kalau bisa, dicegah dengan tangan, mungkin mengajak ketua mengajak tokoh masyarakat, nah ini diatasi. Nah, itu mungkin R bagi saya. Dan ini PR bagi saya juga untuk melakukan pencerahan, mungkin dari karena kurang sosialisasi, termasuk dari kemarin saya share dengan Bapak bagian terus pernyataan Mas itu salah satu langkah. Jadi ini teknik penyampaiannya sebisa mungkin dengan cara yang baik, jangan ada konflik. Kalau terjadi konflik nanti akan berbahaya. Mungkin seperti langkah-langkah yang kita pahami bahwa melihat kemungkaran kalau bisa kita tegak dengan kondisi yang kemampuan, kalau tidak punya paling tidak ya kita mengingkari dalam hati. Kita benci perkara itu karena apa? Melanggar perintah. Mungkin itu nanti terima kasih atas tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi Sebelum kita tutup. Sudah. Ya, sudah. Demikian dari kelompok 4 kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.